Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lestari, NIM 22 2017 017. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andes Sunardi SEMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Dan tak lupa kepada Saudara Yulianti, Muhammad Ridho Taruna, Alan Perdana Putra, dan Irhan Pani selaku penelaah saya. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabatku sekalian. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Yang pertama itu bab 1, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, globalisasi perekonomian dan perkembangan dunia usaha di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan jasa akuntan publik semakin meningkat. Keahlian para akuntan publik atau auditor yang profesional diharapkan mampu mengatasi dampak global tersebut, yang dapat menolong perusahaan memperbaiki struktur usahanya demi peningkatan usaha. Jasa auditor sangat bernilai karena pengetahuan teknis, kompetensi, serta pengalaman mereka dalam membantu perusahaan memperbaiki operasionalnya. Auditor membuat dan membantu mengimplementasikan rekomendasi yang dapat memperbaiki keuntungan dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya-biaya termasuk pengurangan kesalahan dan penipuan. Dan dengan memperbaiki kontrol operasional yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan, yaitu laporan auditor independen. Dengan demikian, melalui laporan audit tersebut, auditor diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan menyeluruh dari suatu auditor laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi dalam laporan audit dapat bermanfaat bila mana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan, dan manfaat informasi yang ada dalam laporan akan makin berkurang seiring dengan sejalannya waktu. Selanjutnya yaitu bab 2, penelitian sebelumnya ada 5. Yang pertama, pengertian audit delay. Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penentuan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Senada dengan pernyataan Halim dan Aryati menyebutkan audit delay sebagai rentangnya waktu penyelesaian laporan audit. Laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember, sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Selanjutnya itu ada pengukuran audit delay. Nah, dalam pengukuran audit delay ini, penelitian sebelumnya mengukur penyelesaian penyajian laporan keuangan dengan menggunakan rentang waktu atau keterlambatan atas penyelesaian penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyelesaian dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan. Dalam penelitian Bandi dan Trihanato ada 3 kriteria atau keterlambatan, yaitu yang pertama, keterlambatan audit, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor
ditandatangani. Yang kedua itu keterlambatan pelaporan atau reporting, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh KAP. Sedangkan yang ketiga yaitu keterlambatan total atau yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Budi, pada dasarnya rentang waktu penyelesaian audit atau audit delay diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya. Laporan audit pada umumnya laporan audit yang dipublikasikan mencerminkan kinerja perusahaan yang diaudit. Semakin cepat diterbitkan, maka semakin berguna informasi bagi pemakai informasi. Dengan adanya laporan audit, pihak luar dapat menilai pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut. Selanjutnya itu bab 3 atau metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, dalam jenis penelitian ini meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEEI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan menerbitkan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, yaitu ukuran perusahaan size, umur perusahaan X, ukuran KAP UK, dan struktur kepemilikan perusahaan SKP dan opini audit atau AO. Yang kedua itu ada lokasi penelitian. Nah, dalam lokasi penelitian ini si penulis memilih perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Itu ada 4 tempat. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI selama tahun penelitian, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2015. Yang kedua itu ada perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan finansial dan perusahaan manufaktur. Yang ketiga itu perusahaan yang memiliki akhir tahun buku 31 Desember. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.